Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Kembali lagi di channel YouTube ini, masih bersama dengan saya Aina Masyitoh. Dengan tema video yang sama juga ya, updatean bagaimana cara saya mengatur keuangan dengan budget cukupan, bonusnya bisa punya banyak tabungan, dan beberapa challenge meski masih recehan. Nah, spesial video kali ini adalah untuk budgeting keuangan di ahad keempat atau minggu terakhir bulan Juni ya teman-teman. Sebelum masuk ke tahap pengisian dompet pintar atau dompet disiplin, aku mau sedikit mengevaluasi pengeluaran di ahad ketiga kemarin. Ini dia daily expenses untuk pengeluaran periode 18 Juni sampai dengan 24 Juni, berarti totalnya ada 7 hari. Tidak banyak yang saya evaluasi dikarenakan minggu kemarin sama minggu ini insya Allah saya full di rumah orang tua karena masih dalam masa pemulihan sakit saya yang kemarin ya teman-teman. Sekalian aja untuk evaluasi dibuka juga dompet disiplinnya. Biasanya di setiap video saya kadang tuh ada beberapa yang saya sharing dan kadang ada juga beberapa tips yang saya ceritain ke teman-teman semuanya. Itu sama sekali nggak ada niatan untuk ngegurui siapapun atau pengen ngunggulin siapapun, enggak ya teman-teman. Jadi di sini saya murni ingin belajar, ingin sama-sama belajar sama teman-teman semuanya tentang bagaimana mengatur keuangan itu, terus sharing bagaimana cara saya mengatur keuangan juga. Siapa tahu teman-teman ada yang termotivasi ingin mengatur keuangan juga seperti yang sudah saya praktekkan dan saya terapkan ini ya. Langsung aja loncat di anggaran lauk pauk. Minggu kemarin aku anggarkan 150.000. Meskipun full di rumah orang tua, tetap ya untuk kebutuhan atau pengeluaran lauk pauk itu aku kasih ke orang tua karena emang bener-bener gak bisa ngapa-ngapain ya selama sakit itu teman-teman. Jadi semua masak orang tua yang ngurusin. Alhamdulillah beliau lebih sehat banget dibandingkan saya. Jadi full yang ngurusin itu beliau ya. Nah untuk groceries minggu kemarin tuh aku anggarkan 40.000. Seperti biasa apabila untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan dapur itu masih utuh, masih ada semua stoknya, maka aku alihkan ke camilan stok. Intinya tetap digunakan anggarannya ini, jadi tidak lari ke hal yang sekiranya kurang bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya di pos paket data kemarin masih utuh ya teman-teman. Sebenarnya untuk paketan yang sekarang di HP ini masih ada, dikarenakan masanya sudah berlalu kan cuma 1 minggu, jadi ya hilang gitu aja ya teman-teman. Insya Allah nanti sekalian belinya yang paketan 50 GB itu yang 50.000, jadi dia lebih murah. Mohon maaf 50.000 dapatnya 25 GB ya teman-teman. Soalnya kalau ngambilnya mingguan itu terbilang cukup agak mahal, jadi milihnya yang gimana hematnya gitu aja ya. Sedangkan untuk pos bensin minggu kemarin aku anggarkan 20.000, kepake juga dan habis. Lanjutnya di listrik itu kan aku anggarkan di minggu kedua cukup untuk 1 bulan, dan insya Allah nanti bakalan beli lagi di minggu keempat. Begitu juga dengan air PDAM, langsung saya anggarkan sekalian untuk 1 bulan di minggu kedua kemarin. Dan ini sisanya masih ada 13.000 ya teman-teman. Nah untuk pos gas kemarin aku anggarkan 10.000, tidak beli gas ya, insya Allah nanti belinya di minggu keempat. Jadi di sini masih utuh 10.000. Selanjutnya di pos sosial, sisa anggaran kemarin itu 12.000 dan kepakainya cuma 4.000 untuk jimpitan, jadi masih ada sisa 8.000. Insya Allah untuk minggu besok atau yang sekarang saya bikin budgeting, anggaran sosial tidak saya isi dulu. Lanjut di pos pegangan, minggu kemarin itu aku anggarkan 40.000, jadi sekalian aku gabungin dengan anggaran lauk pauk, saya kasih langsung ke orang tua gitu ya teman-teman, karena emang bener-bener gak kepake ya. Nah selanjutnya dijaga-jaga aku anggarin 20.000 untuk bayar kekurangan dari anggaran jajan 10.000, sisa 10.000 nya untuk tambal ban dikarenakan bannya bocor dan butuh ditambal. Oke, untuk evaluasi dan pengecekan dompet disiplin akhirnya kelar. Selanjutnya adalah pengisian dompet pintar untuk beberapa macam kebutuhan dalam sepekan. Tetapi sebelum aku lanjut nulisin apa saja kebutuhan yang bakalan keluar di minggu keempat bulan Juni ini, ada sedikit perubahan mulai minggu ini. Istilah pegangan dan jaga-jaga mau saya jadiin satu.
kedua pos anggaran ini dijadiin satu aja ya teman-teman, jadi pegangan tok gitu aja, karena fungsinya itu sama aja ya, biar enggak kebanyakan kolom, langsung dijadiin satu terus dikasih anggarannya tuh agak banyakan gitu. Tahap selanjutnya ditulis apa saja kebutuhan yang bakalan keluar di minggu keempat bulan Juni ini, berikut dengan nominal di masing-masing kebutuhannya. Oh iya, sebelumnya aku ucapin mohon maaf banget buat teman-teman yang meninggalkan sebaik harapan di kolom komentar, dan yang banyak juga yang DM berharap besar kepada saya agar dibuatkan pembagian keuangan dengan gaji sekian untuk kebutuhan sekian. Kurang lebihnya beliau meminta kepada saya untuk membuat alokasi gaji pengeluaran beliau, alokasi gaji dan pengeluaran beliau. Mohon maaf saya tidak bisa membantu. Di selain sisi saya juga bukan pakar keuangan, saya tidak tahu detail berapa total income yang teman-teman terima, berikut juga dengan kebutuhan teman-teman semua. Sebab juga dalam sepekan atau sebulan itu kadang ada pengeluaran yang di luar list kebutuhan yang kita nggak tulis, ternyata keluar gitu aja. Jadi mohon maaf Terlihat ya teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung kenapa tidak ada anggaran untuk beli beras dan beli galon, karena alhamdulillah dititipin sepetak sawah sama Allah, insya Allah cukup untuk makan, makanya tidak ada anggaran untuk beli beras. Begitu juga dengan air galon, disebabkan saya dan suami itu tinggal di sekitaran pesantren, jadi ngambilnya itu air dari pesantren ya teman-teman, yang mana kadar airnya alhamdulillah sudah sama dengan air pengisian ulang, jadi tidak beli air galon. Soalnya di situ memang umum untuk semua masyarakat yang tinggal di dekat pesantren itu gratis ya teman-teman. Tapi selama saya tinggal di rumah orang tua, beliau juga tidak beli galon, karena seperti biasa orang tua zaman dulu lebih suka merebus airnya daripada beli air isi ulang. Nah, untuk budgeting bulan Juni minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Juni ini, bagiannya 720.000 sama dengan minggu ketiga kemarin ya. Dari 720.000 ini akan saya bagi untuk kebutuhan pokok, 12 tabungan sinking fund dan 5 challenge ya teman-teman. Di sini sudah saya pecahkan sebagian ke pecahannya lebih kecil, untuk lebih memudahkan masuk ke dalam dompet disiplin atau dompet pintarnya. Nah, yang pertama bakalan aku isi adalah di anggaran uang jajan, masih sama 50.000. Selanjutnya di lauk pauk, meskipun tinggal di orang tua, tetap kita anggarkan apa yang sudah kita istiqomahin ya. Nah, selanjutnya di groceries, minggu ini aku anggarkan 40.000 ya teman-teman. Buat teman-teman yang barusan aja mengatur keuangannya dan masih bingung nentuin nominal dari masing-masing pos kebutuhan, dilihat saja total income yang diterima itu berapa, lalu dibagi di masing-masing kebutuhan di paling minimalnya nominal atau di tengah-tengah. Jadi misalkan untuk jajan anak kiranya dalam satu minggu biasanya menghabiskan 55-60 ribu, maka kita anggarkan di 55.000. Terus di lauk pauk dalam satu minggu cukup biasanya keluarnya tuh 155-160. Ya udah kita anggarkan 155.000. Pokoknya dipilih di nominal yang paling minimal ya teman-teman. Untuk kebutuhan pokoknya apa saja disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa harus ada anggaran dana darurat, emergency, atau pegangan untuk jaga-jaga apabila dari seluruh kebutuhan itu sudah habis, kita bisa pakai dana darurat atau dana pegangan tadi. Nah, untuk pos jaga-jaga mulai minggu ini tidak aku isi, soalnya istilahnya sudah saya gabungin jadi satu ke pos pegangan. Langsung dianggarkan 50.000, semoga cukup untuk sepekan ini. Jangan lupa terakhir kita cek satu persatu apakah ada yang terlewat. Apabila tidak ada yang terlewat, kita tutup dompet disiplinnya dan lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu pengisian sinking fund 12 kategori tabungan. Tapi sebelum lanjut pengisian sinking fundnya, aku tutup dulu videonya ya teman-teman, soalnya ini udah mulai siang. Kita mau ke kebun dulu.
mau lihat-lihat kebun dulu. Beberapa hari yang lalu saya nebar beberapa bijian, biji sawi, kangkung sama bayam. Siapa tahu udah tumbuh ya teman-teman. Soalnya di musim seperti ini menurut saya kalau nanam bayam sama sawi dari biji itu gampang-gampang susah gitu ya. Jadi aku mau lihat udah pada tumbuh apa belum, atau memang mati, karena sebagian biji bisa saja digondol sama semut ya, diambil semut ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nontonin video saya sampai akhir. Semoga ada beberapa hal yang sekiranya bermanfaat untuk diambil teman-teman semuanya. Apabila ada hal buruknya saya mohon maaf dan tolong ditinggalin saja. Sampai jumpa lagi in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jazakumullah khairan asal jaza.